Sobat Geo, hari ini kita mendapatkan narasumber yang memang susah, saking sibuknya. Coba, luar biasa ini Dr. Kafid, ya, Dr. Ing ya. Kafid itu sebagai Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas. Betul ya Pak? Wes, luar biasa. Oke, kita mau ngobrol dulu sebelum kita ada materi yang sangat spesial hari ini. Kita kan sering kali, pernah ya, kalau setiap tanggal 1 atau tanggal, ya sebelum tanggal 15 itu ada hilal, kring gitu ya. Bener ya? Di rekeningnya itu kring gitu ya. Tapi kalau punya tagihan koperasi, kringnya 2 kali. Kring masuk, kring keluar. Pak Kafid nggak ada. Oke, sekarang gini Pak Kafid. Saya melihat Pak Kafid itu sangat sibuk sekali. Tapi rupanya kalau dilihat, contoh ya ini, kalau saya ini postur orang stres. Kurus, kumisnya sudah putih ini. Coba kalau Pak Kafid, seger gitu ya, seger terus ya tampilannya sudah life-nya, kehidupannya sudah sangat enjoy banget. Kira-kira sebenarnya di rumah ngapain aja Pak Kafid? Di rumah. Iya. Terima kasih. Salam dulu untuk sahabat Geo semuanya. Ini pertanyaannya kalau di rumah. Padahal ini kita kerjaan utamanya di kantor ya, bukan di rumah. Tapi yang ditanya yang di rumah. Kalau di rumah itu ya sekarang seringkali untuk berkebun ya. Jadi berkebun itu saya bukan di bagian tanamannya, tetapi gimana bikin saluran airnya nyiram otomatis. Karena kalau tidak kebunnya mati gitu. Bantu istri lah setidaknya. Nah, ini luar biasa. Jadi sekarang berkebun, hobi baru atau profesi baru? Profesi baru menyelesaikan dengan hobinya istri. Luar biasa. Memang sayang istri ya. Sayang istri itu seperti itu. Jadi ternyata ciri khas orang bahagia itu ya gemuk. Kalau saya kurus. Oh begitu. Oh. Nah ini kok garingan gini loh, manti. Wow. Mantep nih. Nah, ini wah luar biasa ini. Oke, Pak Kafid suka apa ini? Kira-kira kopi atau teh? Kopi. Wah, kopi saya buatkan. Ini kopi dari mana ini manti? Ini kopi. Oh NTT. Wah oke, memang betul NTT. Kayak NTT terus dari kemarin juga NTT. Kayaknya nggak ganti-ganti, jangan-jangan. Oke, ini Pak kopi. Pakai gula nggak Pak? Saya nggak pakai gula. Masya Allah. Karena saya udah manis Mas. Kayaknya sering, ya. Saya coba berapa sendok Pak? Biar dua. Oke. Mantap. Biar berasa kopinya. Sorry. Ini saya bukan jadi barista, jadi kacau ini. Wah, saya lap dulu ya. Luar biasa ini. Ini airnya panas ya. Oh panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa gula. Ini kalau kopi yang bagus itu harus digoyang katanya ya. Ini goyang sini. Ini kopi khas Madura ini. Nah goyangnya yang cangkirnya, bukan atasnya ya. Itu Pak. Wah mantap. Mantap, Mas. Ini spesial tamu kita, ya. Kopi NTT diaduk dengan cara Madura. Oh. Sahabat Geo, kalau pengen ngopi, mampir di BIG. Mampir di saung BIG ya? Di saungnya BIG. Saya juga pengen ngopi nih kayaknya. Di sana ada kopi, tapi harus request dulu. Ini Pak, coba Pak, ini ada apa ini ya? Wah, ada ini gemblong ini kalau tempat saya. Nggak tahu kalau di sini apa namanya. Gemblong. Yuk, gemblong. Oke, sambil tadi Pak, jadi yang ditanam apa saja di rumah itu? Jadi kayaknya berangkat kantor juga pagi, pulang juga sore, kok bisa tetap sambil merawat tanaman tuh gimana itu?
Tapi otomatis tadi ya, kayak teknologinya dari. Cuman memang. Jadi istri dari mana sih kok? Dari pertanian atau gimana sih? Guru. Oh, dulu. Guru. Oh, guru. Ya. Oh, guru sama Iya. surveyor jadi urban agriculture itu gimana rumusnya itu? Itu nggak ada rumusnya. Nggak ada Tapi rumusnya. namanya hobi itu. Tapi hobi. Tapi seneng ya Pak ya? Seneng. Pak. Itu yang bikin kita happy lah gitu Iya, ya. iya. Seneng, makanya gemuk. Saya nggak seneng berarti saya kurus ya. Oke, sekarang kira-kira Pak, selain hobi agriculture ya, menanam-nanam yang sudah semi otomatis lah. Oh, ini udah teknologi baru ini. Kayak pakai ini ya, pakai apa hidroponik atau apa sih? Dulu pernah pakai hidroponik, tapi ternyata nggak simpel juga ya. Jadi harus mengukur nutrisinya, aliran airnya dan sebagainya. Itu sehingga saya nggak bertahan lama di hidroponik. Nah, sekarang di pot-pot saja. Nah, cuman penyiraman pagi sore secara otomatis. Pakai apa itu programnya? Hanya beli itu timer. Nah, timer itu sebetulnya keran buka tutup ya. Bisa kita program jam berapa dia buka. Memang programmer ya Pak Kafid itu aslinya programmer ya? Kalau masalah programmer, coding, terutama dulu ketika muda. Sobat Geo, ini ternyata memang ahli coding ya. Jadi sampai tanamannya di coding, kasih kode gitu ya. Jenis ini harus berapa airnya gitu ya kurang lebih ya. Tapi ngomong-ngomong coding dulu, sekolahnya di mana sih Pak? Kok bisa ilmu codingnya itu kok sekarang bisa sangat populer itu? Dulu sekolahnya di mana sih? Singkat saja ya, saya dulu dapat beasiswa dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bako-Surtanal. Tahun berapa? Itu saya lulus SMA 86, langsung diterima nih di Bako-Surtanal. Nah, kemudian sekolah di Belanda. SMA berarti diterimanya? SMA betul ya. SMA sudah pegawai negeri? Sudah pegawai negeri, lulus. Tapi tidak langsung bekerja, tapi dipersiapkan untuk keilmuan yang cukup. Makanya dikirim beasiswa namanya OFP, Overseas Fellowship Program, yang waktu itu dari Kemenristek ya. Oh, Kemenristek gitu. Bukan Bako-Surtanalnya? Karena nggak hanya Bako-Surtanal, semua institusi yang bernaung di bawah Kemenristek saat itu juga menerima beasiswa ini. Banyak itu? Oh, banyak. Nah, singkat cerita, di kampus ketika euforianya sudah mulai orang pakai komputer ya. Kalau di kantor di sini masih 1-2 orang pakai komputer lah. Nah, di sana sudah di semester 1 itu kita diajarin coding dengan Fortran begitu. Jadi memang mungkin sudah teridentifikasi ke depan itu keperluan untuk computations itu ya harus ngerti coding. Kok bisa tertarik ke situ gimana ceritanya? Tertariknya sebetulnya ketika kita belajar bahasa pemrograman, ya alhamdulillah saya belajar Pascal dulu di awal-awal, kemudian belajar Fortran, ada DLP, ngikutin juga MATLAB, ada MATLAB-nya sudah C++. populer waktu itu? Sudah. Ya, itu kita kemudian namanya belajar bahasa ya, termasuk bahasa sehari-hari. Kalau tidak dipraktekkan, lupa. Nah, disitulah kita harus punya ajang bagaimana mengimplementasikan yang kita pahami tentang bahasa pemrograman tadi. Gitu. Terus jadi, itu S1 ya atau S2 itu? Ya, sistemnya di Belanda itu nggak ada S1, S2. Oke. Sebetulnya programnya graduate begitu, kita lulus dapat titel insinyur, tapi secara internasional sebetulnya levelnya S2. Nah, sehingga kalau misalkan belajar di sana nggak lulus sampai insinyur itu, yang nggak dapat S1 juga nggak dapat ya, karena memang. Tapi diakui diploma atau blended jadi satu. Dulu ketika saya lulus di Indonesia nggak diakuin sebagai S2, diakuinnya S1 plus 2 tahun masa kerja. Oh, 2 tahun masa kerja. Tapi justru belakangan ini teman-teman saya yang lulusnya dulu diakuin sekarang begitu. Alhamdulillah saya bisa
bergeser berlanjut di Jerman, lanjutin S3. Jadi di Jerman tidak mempermasalahkan, mereka paham kalau insinyurnya Belanda itu selevel dengan, kalau di Jerman disebutnya dengan Diplom Ing. Diplom Ing. Ya. Berarti levelnya sudah. Diplom Ing itu S2. Oh. Jadi ini kadang orang salah paham. Ya, salah pahamnya lulusan Jerman yang bunyi diplom itu bukan diploma D3. Diplom itu kalau di sini, kalau dulu ada doktorandes, ada insinyur, yang kemudian berubah menjadi sarjana teknik, sarjana ekonomi. Nah, di Jerman itu sudah sejak lama itu istilahnya diplom apa nih? Diplom insinyur, diplom ekonomi, diplom apa belakangnya itu spesialisnya apa gitu. Terus berarti itu langsung tetap jadi programmer juga S3-nya atau? Kalau programmer itu bukan langsung berkorelasi di S3-nya atau S2-nya itu programmer bukan sebetulnya. Tetapi programmer itu misalkan ketika saya menyelesaikan tesis saya di dalamnya itu memproses data satelit altimetri. Untuk bisa proses data itu nggak ada software yang komersial. Jadi disitulah saya harus coding. Berarti kan nyambung dengan S2-nya atau S1-nya. Ya betul. Jadi coding itu juga sebetulnya untuk support penelitian. Kalau kita tahu coding, mau memerlukan penelitian model apa, kita siap dengan teori-teori yang kita tanaman istri tadi di coding juga itu. Luar biasa. Pak Kavin ini cinta bagaimanapun menyayangi istri, menyayangi keluarga itu menjadi penting. Ilmunya diterapkan ya sambil makan ya, sambil ngopi ya. Kayaknya saya juga mau makan ini ya. Apa ini? Ini onde-onde. Ini rajin banget sih onde-onde ini ya. Luar ini biasa. kopinya mantap nih, langsung melek. Ini Pak Kavin, ini orang ini ya, ini nggak perlu di coding kalau ini. Coba titik-titiknya itu rata gini di coding nggak ya? Itu kalau orang geografi, titik-titik itu titik-titik yang di atas di permukaan bumi itu. Oh, betul. Karena onde-ondenya bulat begitu ya. Tapi bumi itu nggak bulat ya? Ya, bumi tidak seperti onde-onde, tapi setidaknya itu kan sedikit analogi lah gitu. Iya. Kira-kira Pak Kavin, kalau seperti ini, benerkah bumi itu elipsoidnya seperti apa sih? Bumi itu ya. Ini kadang kalau ini sudah bicara masalah geo nih. Iya. Karena gara-gara onde-onde nih. Nggak tahu ini tadi bumi si mati itu, dikasih onde-onde orang bicara elipsoid. Tapi kalau bumi itu digambarkan proporsional di atas kertas, elipsoidnya ya nggak kelihatan. Mata kita nggak bisa mengidentifikasi itu. Ini ilmu S3-nya atau S2-nya itu? Jadi memang saya S1, S2, S3 belajar geodesi. Gitu. Geodesi atau coding? Nggak, bingung saya ini. Kan, belajarnya geodesi. Geodesi itu basicnya geodesi. Oke. Tapi geodesi itu deket banget dengan computation sebetulnya. Jadi kalau kita bicara bumi, ya itu sebetulnya di geodesi itu. Itu boleh makanin nggak ini? Boleh. Tapi nanti bisa menerjemahkan elipsoid jadi ini. Iya, kita berangkat dari onde-onde inilah. Jadi bumi itu yang orang sederhana itu bilang bulat. Terus geodesi, minyaknya, sorry Pak. Geodesi bilang elipsoid. Kenapa elipsoid? Karena jari-jari dari titik tengah itu, kalau kita tarik ke khatulistiwa, panjangnya beda dengan kalau kita tarik ke kutub. Begitu. Oke. Ya. Lebih panjang mana itu? Ya, lebih panjang ke khatulistiwa. Disitulah yang namanya ada pegepengan. Nah, pegepengannya itu kalau digambarkan. Pegepengan gini maksudnya ya? Kayak dapat kepinggir ya. Ini saya bulat jadi malah jadi ini salah. Ya. Gimana? Gitu. Kalau belajar itu buminya digambarkannya kelihatan elipsoid, tapi itu tidak proporsional. Supaya lebih jelas kita elipsoid loh, bukan bulat begitu. Globo itu salah itu ya. Globo itu. Globe kalau dia bikinnya bulat
bentuk bumi sesungguhnya nggak bulat betul, ya ada pergepengannya. Berarti yang dijual-jual itu pada salah itu, nggak standar itu. Saya tidak bisa mengatakan salah atau benar ya, tapi kalau mau lihat proporsional ya harus diukur dulu ya. Jadi bentuknya lebih jelek ya pasti ya. Bentuknya sebetulnya tetap dia mendekatin bulat. Cuman bumi itu kalau kita bicara seperti bola, oh nggak juga, karena bumi itu kan ada Himalaya yang tinggi sampai 8.800, ada palung begitu ya. Nah, sehingga kalau digambarkan atau dimodelkan ya naik turun dengan topografi tadi. Makanya bentuk paling sederhana bulat. Bentuk setelah itu oke elipsoid, tapi permukaannya kan masih mulus. Itu bentuk-bentuk matematis. Matematis. Itu dipelajari juga? Oh ya, belajar. Harus tahu itu dulu. Kalau misalkan kita belajar. Hanya bisa ngitung keuntungan koperasi. Itu susah. Nah, ya. Sekarang gini, kan belajarnya geodesi. Elipsoid. Sambil ngopi lagi. Sambil dimakan dulu, Pak. Siap. Dulu. Saya dengar, tapi konfirmasi. Pak Kafid itu juga masuk, ya katakanlah sebagai ustadz, bener ya? Bener nggak sih? Nggak takut ini profesinya kok jadi macam-macam, Pak. Tadi nanam, jadi hidroponik, pindah ke nanam sama istri itu kayak belakangan saja sih. Ini kan geodesi tadi, ngitung, coding, sebagai profesi. Saya dengar ustadz, bener kan? Ya ini tergantung mendefinisikan ustadz itu apa ya. Iya. Ustadz kalau di kita itu kan kadang bukan predikat yang sesungguhnya ya. Kadang sesama teman karena mungkin sering jadi imam sholat, mungkin pernah khutbah, mungkin pernah ceramah, terus dilabelin ustadz. Sebetulnya ya tidak sesimpel itu. Tapi anyway, kita di masyarakat kita ya ada yang manggil ustadz, oke. Kita nggak dipanggil ustadz ya nggak apa-apa. Memang kita bukan profesinya ustadz. Ustadz itu artinya kan juga guru gitu ya. Guru karena memang ternyata Pak Kafid juga dosen, guru. Tapi yang menarik kan mungkin sangat berhubungan ya dengan elipsoid tadi, geodesi. Kan Pak Kafid itu setiap tahun kan selalu kalau pas bulan-bulan khusus kayak hari raya, tahun baru gitu sering ikut sidang. Kita itu pengen tahu sebetulnya apa sih kok jangan-jangan, jadi saya juga bingung ini. Dosen, ustadz, terus surveyor juga. Ternyata banyak. Nah, ini yang terkait dengan kan ada masalah ruqyat, masalah hisab. Itu apa sih, Pak? Ini menarik nih, Sobat Geo. Ini banyak pertanyaan yang nyampe di telinga saya juga. Pak Hafid ngapain sih ikut-ikutan sidang isbat? Kan kita kan pemetaan, kita kan orang geodesi. Apa kaitannya dengan sidang isbat? Mungkin di situ kan lebih ke arah fikih, kalaupun ada lebih astronomi atau ke ilmu falak begitu ya. Nah, ini cerita balik lagi ke tadi background saya. Backgroundnya geodesi. Ya, geodesi itu sebetulnya identik dengan menjawab pertanyaan where, di mana. Ya, makanya kita ada yang namanya science of where ya. Bagaimana kita menentukan posisi begitu. Terus apa korelasinya tadi dengan awal bulan? Nah, apa korelasinya? Nggak hanya cuma awal bulan nih, jadwal sholat. Apa korelasinya dengan arah kiblat, gerhana dan sebagainya? Itu semua sebetulnya nggak bisa lepas dengan posisi. Kalau kita bicara arah kiblat, pasti pertanyaannya di mana? Arah kiblat di mana? Karena arah kiblat kita di Kairo beda dengan arah kiblat di Jakarta.
beda dengan arah kiblat di Semarang. Beda koordinatnya, arah kiblatnya bisa berbeda. Koordinat. Nah, jadi kita ngitung itu. Basic ilmunya yang koordinat itu. Ah, itu ilmunya geodesi. Kalau kita bicara arah kiblat, kenapa? Tadi sebetulnya permukaan bumi. Nah, kalau orang-orang astronomi, orang-orang yang di ilmu falak, secara umum memodelkannya bumi sebagai bulat. Oke. Modelnya. Modelnya. Karena simpel. Makanya ada spherical trigonometry, segitiga bola. Nah, itu dikenal juga di astronomi. Geodesi apalagi. Tapi orang geodesi berpikirnya buminya elipsoid. Kalau kita ngitung harus lebih teliti, harus dikoreksi dong dengan elipsoid. Oke. Kalau pengen teliti, begitu. Bahkan orang geodesi nggak cukup itu orang-orang ngukur dengan kompas, pakai teodolit, pakai GPS. Kalau pengen ketelitian tinggi, itu sudah jelas korelasinya dengan geodesi. Geodesi bisa kontribusi dalam hal pengukuran, bisa berkontribusi juga dalam perhitungan. Menghitung arah kiblat itu sebetulnya menghitung asimut, menghitung jarak. Nah, itu kerjaannya orang geodesi kan, hitung asimut, hitung jarak di atas permukaan bumi, gitu. Yang biasa sehari-hari kita lakukan. Kemudian kemudian kita bicara jadwal sholat, kapan matahari terbenam, kapan matahari terbit, kapan waktu asar, itu semua juga berkorelasi dengan posisi matahari di mana, posisi kita yang ngamatin di mana, ya. Ujung-ujungnya kita bicara koordinat transformasi. Nah, bumi itu sebagai tadi bulat, terus langit ini juga dimodelkan sebagai bulat, begitu ya. Korelasinya lagi-lagi positioning. Kalau kita tahu posisi, kita bisa tahu dong pada akhirnya ini jadwal udah masuk waktu apa. Wah, ini kuliah berapa semester ini? Wah, berat juga. Pak Kafid yang sudah malang melintang di Kementerian Agama untuk selalu terlibat. Sudah berapa tahun Pak Kafid di sana? Sudah 20 tahun. Lebih ya. Sejak tahun 2000, sekarang udah 23 tahun. 23 tahun. Kalau ada sudah mau, kalau anak sudah berapa tahun tuh kali? Udah kuliah ya, udah lulus ya. Itu kan luar biasa. Kira-kira Pak, kan kita itu sering ada pertanyaan tentang apa sih itu sidang isbat yang dibahas hilal, bahas ru'yat, terus juga yang lainnya. Kira-kira supaya Sobat Geo mengerti kira-kira apa sih supaya, karena pengalaman 23 tahun saya kira luar biasa untuk bisa di suatu proses yang saya kira banyak sekali dinamikanya di sana. Siapa tahu bisa teman-teman bisa ngerti dulu. Ya. Monggo, Pak. Saya ingin jawab dulu kaitannya dengan saintifik dulu ya. Oke. Kalau saintifik terutama di keilmuan kita lah, survei pemetaan, geospasial begitu. Saintifiknya itu satu, kita dulu ketika menentukan posisi secara saintifik itu bisa juga pakai benda-benda langit. Sehingga kita bisa tahu posisi kita di muka bumi. Namanya astronomi geodesi. Astronomi geodesi. Para nelayan itu pakai astronomi geodesi? Itu bisa. Dulu zaman orang memetakan Indonesia di zaman Belanda, makanya seperti itu. Kemudian kedua, geodesi atau survei pemetaan secara umum itu mensuplai sebetulnya koordinat. Koordinat di permukaan bumi. Karena yang namanya melihat hilal, nggak ada melihat hilal itu tanpa koordinat. Harus ada, misalkan melihat hilal di Semarang. Semarang itu koordinatnya berapa? Gresik koordinatnya berapa? Koordinat. Karena dari koordinat itulah kita bisa mengetahui posisi matahari, posisi bulan. Begitu. Bahkan ini kalau kita bicara saintifik juga, kalau kita menentukan hilal nih, itu ada aturan, itu kita pakai matlak apa? Apa matlak? Matlak itu cakupan wilayahnya. Ada yang memakai wilayatul hukmi, ya, wilayah hukum Indonesia. Ada memakai wilayah global seluruh dunia.
Nah, Indonesia pakai wilayatul hukmi Indonesia. Oke. Kan harus tahu batas-batas Indonesia itu di mana sih. Nah, sehingga oh ini sudah lewat nih dari wilayah hukum Indonesia. Sehingga kita tidak masukkan tadi di sidang isbat. Sidang isbat hanya memantau lokasi-lokasi pemantauan hilal di wilayah Indonesia. Karena kita punya wilayah hukum tadi. Nah, makanya tadi saya bicara yang saintifik tadi itu berkorelasi sebetulnya dengan peraturan lain yang harus kita perhitungkan. Peraturan terkait dengan fikih tadi ada wilayatul hukmi. Oh, wilayahnya di mana? Ya. Ada aturan fikih yang namanya hilal itu ya tidak serta-merta kalau hilal itu secara saintifik, secara ilmiah sudah di atas ufuk. Nah, meskipun ini ada perbedaan fikihnya. Ya, ya, kalau yang kenapa kita sidang isbat, karena sebagian besar di Indonesia ini, saya katakan sebagian besar memang tidak semuanya, itu mengikuti dalil. Makanya ini masalah saintifik, itu ada korelasi tadi. Makanya, wah kalau saya bilang dalil nanti di stempelnya Ustadz. Tapi ya memang mau tidak mau kalau kita hanya bicara saintifik saja, ya nggak laku. Karena tadi kalau saya bicara masalah kalender Masehi, sistemnya diterapkan di kalender Hijriyah atau Islamic kalender, ya nggak bisa. Karena di dalam kalender Islam itu ada aturan. Aturannya adalah, nah, ini hadisnya, hadis yang sering disampaikan. Sumu liru yatihi, berpuasalah ketika melihat hilal. Ya. Wa aftiru liru yatihi, ketika mengakhirin puasa itu juga berbuka itu juga ketika melihat hilal. Ya. Melihat. Ya. Melihat Sobat Gio, melihat. Ya. Melihat. Nah, kata-kata melihat ini ada yang mempersepsikan, oh kalau dulu harus melihat bil fi'li dengan dengan visual bil fi'li dengan observasi. Kalau sekarang ada yang menerjemahkan, oh itu bisa bil ilmi itu dengan ilmu, nah, dengan hisab begitu. Nggak harus dilihat kan ilmunya sudah jauh lebih bagus dari dulu. Nah, ini ada perbedaan di situ kan. Nah, makanya juga ada kalau hadis tadi dilanjutkan itu fa innahum ma'alaikum ya fa akmilu iddatu salasina yauman. Kalau tertutup awan maka genapkan 30 hari. Nah, itu juga kaitannya sebetulnya korelasinya begini, Kang Supra. Ini juga sama di keilmuan kita ya. Ada observasi, ya, ada model, ada perhitungan. Observasi, model, perhitungan. Kalau kita berdasarkan observasi yang kita kumpulkan, kita bisa bikin model dong, karena data kita cukup. Nah, makanya kita di BIG sekarang kan, di tempat saya nih, ada model dinamika spasial. Ya, kalau nggak ada data-data observasinya, gimana bisa model? Nah, kalau hilal, nah, itu juga model. Kapan sih saatnya hilal itu bisa dilihat oleh secara visual, oleh mata? Ya. Akhirnya kita buat model, gitu kan? Bahkan termasuk yang sebelum ke arah kapan hilal itu bisa dilihat, itu kita ngamatin matahari, ngamatin bulan, beredar sebegitu teraturnya, kemudian buat model perhitungannya. Nah, disitulah kita sebetulnya bisa menghitung saat ini bulan posisinya di mana, matahari posisinya di mana, dengan ketelitian yang sangat tinggi. Kalau kita bicara posisi, model itu kita cukup coding computing. Nah, kita tahu kan? Nah, kalau tahu kita bisa, oh tingginya sekian. Di saat nanti kita ru'yah, tinggi hilal itu sekian. Nah, tadi dikorelasikan dengan data-data visibilitas hilal itu seperti apa. Makanya di situlah ada kriteria model. Nah, korelasi
model dengan observasi, ini ya timbal balik. Model nanti diperbaiki dengan observasi, begitu observasi makin banyak, begitu ya, modelnya makin bagus, ya akan semakin mendekat. Nggak beda dengan model bumi, Pak Kang Supra. Coba lihat sejarahnya model bumi. Berapa panjang jari-jari bumi? Berkembang, berkembang. Sampai sekarang ada WGS 84 di era satelit. Kita sudah sampai ke telitian ya milimeter, sentimeter, sehingga sudah kelihatannya sudah fix nih, sudah nggak banyak berubah lagi. Kalau dulu kalau kita lihat datanya, terus menuju ke yang semakin teliti, gitu kan? Itu bisa antara hilal sama hijab dan ya itu bisa disinkronkan ya kalau dengan itu. Ya kan kita harapannya begitu sebetulnya. Tapi kalau kita bicara masalah kapan bisa disatukan, itu tidak semata ilmiah sebetulnya, tidak semata fikih juga, karena secara ilmiah ya samalah dengan kita ya, kaitannya dengan ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah satu dengan yang lainnya berbeda itu juga banyak. Ya, hal yang sama kesimpulannya beda bisa. Fikih juga tadi bisa beda, hadisnya sama. Ini menerjemahkan bisa dengan hisab, ini harus dengan observasi beda. Ujungnya kalau kita mau bersatu, ya untuk semuanya Sobat Geo, ini bukan masalah kita memihak kemana, tetapi kita mesti sepakat convention untuk sepakat kita pakainya yang mana. Kriterianya apa kalau misalkan kita pakai ru'yah dan seterusnya. Kesepakatan. Selama 23 tahun, kira-kira pernahkah ada kesepakatan? Itu yang sampai hari ini belum sampai sepakat. Sehingga makanya masih ada perbedaan. Pengen tidak ada perbedaan, sepakat. Oh iya. Ya. Nah, ini menarik. Kira-kira ya, secara kan Pak Kafid sudah 23 tahun. Pak Kafid itu kalau panggilan saya Pak Gede. Orang gede. Saya ngomongnya Kang Supra gitu, karena lebih tua gitu. Pak Gede. Pak Gede saja ya. Pak Gede. Kira-kira sebetulnya kalau Pak D itu Pak Deputi, Pak Gede itu Pak Kafid. Peranan big saat sidang isbat. Karena ini kan PIG atau dulu suruf kan 23 tahun, berarti dulu waktu Bagus Surtanal sudah terlalu terlibat. Turunan dari ilmu geodesi, peranan yang utama. Tadi kan sudah mengarah, oh ini ada hitung-hitungan, ada ini, ternyata memungkinkan untuk membuat sebuah kesepakatan dari sisi saintifik ya. Kira-kira menurut Pak Kafid yang sudah 22 tahun itu apa ya kira-kira? Ya ini pertanyaan bagus nih. Mungkin juga Sobat Geo di benaknya bertanya-tanya nih mengenai ini. Peran BIK apa sih sebetulnya? Dan sekaligus saya ingin menjawab, mensosialisasikan tentang sidang isbat itu di dalamnya seperti apa. Karena ini kan jadi banyak pertanyaan juga. Ketika saya kemarin bantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan hal ini ke Denpasar, mengumpulkan semua orang yang di Indonesia Timur, kita kumpul juga di Malang, mengumpulkan Indonesia yang tengah ya, Jawa, Kalimantan, dan juga kita pernah juga ke Bandung untuk mengumpulkan yang di Sumatera dan sebagainya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang Pak Hafid, sidang isbat itu sepertinya memang sudah dibuat sedemikian rupa. Ya sebetulnya hanya formalitas saja ya, seolah hanya Kementerian Agama sajalah atau mungkin dengan NU bahkan gitu. Ya. Saya bilang di sidang isbat itu yang ada di dalamnya, termasuk dalam persiapannya yang didukung dulu namanya Badan Hisab dan Ru'yat, yang sekarang berubah jadi tim Hisab dan Ru'yat, itu sebetulnya terdiri dari berbagai macam ormas. Di sana ada NU ya, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Swasliyah, ada Al-Irsyad, ada DDII, Dewan Dakwah ya, Indonesia, dan sebagainya. Dari ormas-ormas itu dirangkum di situ, mewakilin. Ya. Itu tadi yang bicara masalah perhitungan, masalah ru'yah dan sebagainya. Ketika sidang isbat,
Itu mereka juga diundang. Tapi sebelum sidang isbat ini juga perwakilannya itu tidak hanya ormas, tetapi juga ada perwakilan akademisi, ada perwakilan juga yang mengambilnya dari institusi pemerintah yang sifatnya ada keterkaitannya dengan desa Periat ini. Di sana ada Badan Informasi Geospasial, di sana ada dulu 8, sekarang BRIN, ya. Ada BMKG, ada Planetarium Jakarta. Nah, dari akademisi ada BOSA juga, Lembang, ya. Nah, sehingga ada segmen yang sifatnya syar'i, bicara masalah fikih dan sebagainya. Ada segmen yang sifatnya ilmiah, termasuk ke institusi pemerintah ini. Nah, disitulah peran BIG sebetulnya. Peran BIG di sisi ilmiahnya. Ya, karena memang kita lembaga pemerintah bukan yang bergerak di bidang agama ya. Kalau Kang Supra tadi menyebut saya Ustadz, di situ saya nggak bicara dalil. Mereka sudah banyak yang tahu tentang dalil. Tapi kita bicara masalah kalau menghitung itu caranya bagaimana? Seteliti apa sih hasil hitungan itu? Bagaimana kita mensinkronkan dengan berbagai macam hitungan yang pada akhirnya secara saintifik ini juga bisa support kaitannya dengan menerjemahkan fikihnya itu seperti apa. Nah, ketika kita bicara di sidang isbat, nah, sidang isbat itu unik. Uniknya kita sedang sidang dituntut untuk cepat ketok palu. Kenapa cepat ketok palu? Di Papua nih, tadi kan satu wilayah hukum. Kita maghrib di Indonesia Barat ini, di Jakarta, itu di Papua sudah 2 jam yang lalu tuh. Kan beda waktu Indonesia Barat dengan Indonesia Timur kan beda 2 jam. Kalau kita maghrib jam 6, mereka sudah jam 8. Mereka sudah selesai. Nanya-nanya ini sekarang kita mau tarawih atau tidak. Bahkan karena tadi wilayah hukum, kita kalau ru'yah di Indonesia Timur nggak kelihatan, di Jawa nggak kelihatan. Kita nunggu sampai di Aceh. Kalau nunggu Aceh itu maghrib, itu di sini sudah menjelang Isya di Jakarta. Makanya kadang kalau nggak kelihatan itu sidang isbat terasa lambat karena harus nunggu Aceh. Menjelang Isya baru bisa ketok palu. Karena sampai seluruh stasiun pemantauan hilal itu melaporkan kelihatan atau tidak. Kalau Aceh kelihatan, semuanya masuk tanggal karena satu wilayah hukum. Nggak harus semuanya terlihat. Nah, disitulah yang tadi saya bilang sidang isbat itu orang bilang itu kayak formalitas saja. Kalau kita di sidang isbat itu dipersilahkan untuk berdebat, ya nggak selesai-selesai masyarakat yang nunggu kapan ini diputuskan. Nah, disitulah dulu ketika pernah karena sisi keterbukaan ya, ketika sidang isbat dipersilahkan untuk bicara. Namanya masuk TV nih. Sobat Geo kalau masuk TV dada-dada, masuk TV mau pengen tampil begitu. Akhirnya semua orang pengen bicara. Padahal sudah ditunggu oleh umat untuk segera putuskan. Akhirnya belakangan ini sidang isbat tertutup. Makanya tidak ditampilkan di sidang isbat itu proses berdebat dan sebagainya. Alhamdulillah ketika tertutup itu nggak banyak orang yang tunjuk jari untuk untuk mengeluarkan pendapat. Paling ya kasih kesempatan 2-3 ormas atau perwakilan, udah selesai ketok palu. Karena memang sebelum-sebelumnya kita sudah berdiskusi, sudah ya kalau berargumentasi dan sebagainya sebelum. Ya, karena sidang isbat itu diperlukan cepat tadi. Mensupport dari si akademisi itu ada kaitannya dengan ilmu geodesi dan geodesi astronomi itu nyambung di situ. Astronomi dari 8 aja atau gimana? Ya, tadi saya bilang BOSA itu backgroundnya astronomi. Kemudian 8 itu juga astronomi. Kemudian dari BMKG itu juga ada astronomnya juga, ada orang geodesinya juga di BMKG. Kemudian dari planetarium itu astronomi, sehingga sebetulnya saling mengisi ya. Saya melihat geodesi itu punya kekuatan. Geodesi itu
sering ngomongnya milimeter masalahnya. Jadi bicaranya masalah ketelitian. Ya. Tidak hanya masalah ketelitian, tapi competition. Ya, lebih kuatnya di situ. Ya, bagaimana menghitung, ya, itu di geodesi sebetulnya punya kemampuan menurut saya ya. Ada kelebihan karena kesehariannya itu berkutat dengan ternyata meskipun di Kementerian Agama adalah ilmunya ya itu yang geodesi tadi dan codingnya. Jadi memang profesinya di situ ternyata Pak Kafid mendalami sangat serius. Meskipun tadi untuk nanam sayur dengan coding itu hanya sampingan kecilnya aja itu, tetapi justru yang happiness-nya di situ. Ya. Nah sekarang gini Pak, kan Pak Gede ya, ini selama 23 tahun, kira-kira ada nggak yang bisa mengikuti jejaknya Pak Gede ini untuk mendalami ilmu itu? Kan sebetulnya kan kita harus, Pak Gede ini selain seorang profesi coding dan menghitung geodesi astronomi juga ya, ternyata sebagai dosen. Tadi kan jelasnya runtut ya, karena dosen. Deliverynya pengetahuan bagus. Nah ini kira-kira regenerasi teman-teman kita ya, milenial kita suruh belajar itu kira-kira cocok nggak sih menurut Pak Kafid? Ini memang belajar sesuatu yang tidak langsung terkait dengan keseharian kita, itu kalau nggak disertain dengan hobi, itu akan hobi kok ngitung luar biasa. Passionnya itu seperti apa? Ya, karena memang tidak berarti semua orang astronomi yang belajar astronomi paham tentang hitung-hitung ilmu falak seperti ini. Tanya aja lulusan astronomi mengenai jadwal sholat, ya tergantung fokusnya di mana. Tapi orang astronomi memang dia kuat di dalam masalah analisis astronominya. Kalau kejadian ini, kejadian itu, kontrasnya segala macam kuat di sana. Kita orang geodesi, ya, sobat geo yang backgroundnya geodesi, mungkin juga geografi, yang belajar tentang kebumian, ya, belajar tadi berawal dari undi-undi tadi, bumi itu bulat, kemudian bumi itu menjadi elipsoid, kemudian kita di sana sebetulnya kalau masalah yang kita bicarakan ini korelasinya adalah penentuan posisi. Kalau kita penentuan posisi, apa yang kita harus paham? Koordinat. Sistem koordinatnya pakai apa? Lintang bujur. Nah, nanti kalau geodesi itu lebih banyak di permukaan bumi, ya. Nah, kita bicara nanti akan naik ke atas. Nah, naik ke atas itu kalau geodesi dulu belajar satelit geodesi, nah, itu akan belajar nih bahwasannya alam semesta ini dimodelkan juga dengan bentuk bola. Nah, di situ ada koordinat, nanti ada kenal dengan koordinat ekliptik, ada koordinat ekuator, ada koordinat horizon. Nah, nanti kita belajar satu koordinat dengan koordinat itu apa nih korelasinya? Koordinat transformasi. Ini geodesi juga sudah sangat familiar dengan transformasi koordinat dari satu koordinat satu ke koordinat yang lain begitu ya. Kalau di geodesi kan bahkan transformasi dari bumi ke bidang datar dengan proyeksi begitu ya, berbagai macam projection gitu. Nah, ini sedikit beda tapi antar sistem koordinat. Kenapa? Nah, kuncinya itu ketika kita bicara observasi, ya ini sama dengan geodesi juga. Kita observasi terus-menerus, datanya banyak. Observasi itu dilakukan di permukaan bumi, ada koordinatnya. Observasi hilal, observasi benda-benda langit, termasuk matahari, bulan. Nah, kalau kita tahu posisinya orang geodesi kenal lah kaitannya dengan asimutnya berapa. Nah, itu biasa kita ukur dengan teodolit ya. Kalau orang geodesi lihat bulan, azimutnya berapa nih, tingginya berapa? Tinggi vertikal tapi dinyatakan dalam sudut berapa derajat busur begitu ya, bukan tinggi dalam meter. Nah,
Kalau kita sudah tahu itu modelnya itu dari koordinat yang namanya koordinat horizon, toposentrik, kemudian dia dipindahin ke koordinat yang geosentrik. Geosentrik itu pusatnya di dalam bumi. Kayak ke koordinat yang di dalam GPS gitu kan, koordinatnya di geosentrik. Orang geodesi juga familiar banget mengenai ini. Geosentrik dari kita horizon tadi pindahin ke ekuator. Nah, model yang dibuat itu dalam koordinat yang lain lagi, ekliptik. Nah, di ekliptik itu ya ini pinternya orang yang buat model. Nah, kita tidak lagi bicara masalah tempatnya di mana, tapi model itu hanya tergantung kapan, waktunya kapan. Nah, jadi kapan waktunya matahari ada di mana? Karena bumi tadi sudah disimplifikasi jadi satu titik di koordinat geosentrik tadi, pusat bumi, tidak lagi di permukaan. Kalau permukaan banyak, tapi kalau pusat bumi cuma satu. Jadi tidak lagi. Kalau sudah ngitung di sana, modelnya kan ada tuh. Pindahin lagi ke ekuator, pindahin lagi sampai ketemu koordinatnya toposentrik lagi. Nah, gitu. Nah, ilmunya sebetulnya sesimpel itu, tetapi ya harus kita punya passion mengenai hal ini, karena turunan-turunannya nanti ya kita harus berkreasi kaitannya bagaimana kalau kita bicara survei pemetaan, semua ini bisa dituangkan dalam bentuk peta. Makanya bisa peta di garis tanggal. Ya, peta jadwal sholatnya seperti apa. Garis tanggal per koordinat. Ya, per wilayah. Kalau garis tanggal kapan masuknya itu ada peta garisnya begitu, Kang Supra. Nah, itu kita bisa hitung. Sebetulnya dari yang di sidang isbat atau di tim hisab ru'yat, hasil akhir yang dipakai untuk decisionnya, ini masuk tanggal atau tidak, bentuknya peta. Itulah peran Badan Informasi Geospasial perlu, karena di situ jadi peta itu menjadi salah satu, kalau boleh dikatakan pemersatu, bisa. Artinya kan ada sebuah kesepakatan ini loh, hitung-hitungan, bisa nggak itu? Tadi saya sudah bicara, kalau pemersatu kita lebih memerlukan kesepakatan. Pernah kan kita berpikir sistem peta yang sekarang kita punya itu dulunya itu berproses sedemikian rupa. Garis meridian itu dulunya tidak hanya lewat Greenwich, London, tapi ada yang lewat Paris, ada yang lewat Berlin, ada Ana. Di situ berkembang sedemikian rupa, tarik menarik berperang pengaruh, karena pengaruh Inggris yang jajahannya begitu banyak, ya. Akhirnya kita sepakat untuk garis nolnya lewat Greenwich. Iya, perjalanan panjang. Tapi saya kira ini sebuah kontribusi BIG melalui Pak Kafid untuk mengikuti sidang isbat yang terus-menerus. Ini menjadi sebuah knowledge, menjadi pengetahuan. Bahkan nanti kalau garisnya itu disepakati, direnungkan, dihitung, ternyata ini bisa jadi salah satu media untuk, ya memang kesepakatan itu perlu waktu, perlu proses. Tapi yang menarik Pak Kafid, karena Pak Kafid punya passion mengajar. Punya ilmu yang jarang dimiliki orang. Perjalanan panjang, mulai dari coding, geodesi, sekarang terus implementasinya untuk keselamatan umat ya. Saya kira ini menjadi bagian dari knowledge management yang harus dirawat, Pak. Bisa nggak ini suatu saat bisa menjadi bagian corporate university? Itu salah satunya adalah manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dikemas menjadi sebuah ilmu. Kira-kira kalau BIG salah satu materi dari diklat itu ilmunya Pak Kafid dikemas menjadi sebuah model pembelajaran, siap nggak?
Iya, saya nggak hanya sekedar siap, sebetulnya sudah pernah saya tawarkan juga di grup. Ini Sobat Geo, baik yang itu dari Badan Informasi Geospasial atau mungkin juga dari luar PIG yang tertarik lah mengenai hal ini dan mungkin nanti bisa di-manage dalam bentuk kelas pembelajaran. Ini Kang Supran ini tadi sepertinya akan bantu memanage hal itu. Saya siap menuangkan semua yang saya tahu. Wah, mantap Sobat Geo. Wah, ini hasil ngopi ini ya. Saya kira kayaknya gini Pak, ini materi ini harus kita kemas lagi ya. Kita kemas lagi Pak, supaya Pak Gede ini kita harus menyiapkan materi khusus yang terkait. Karena saya dengar ada satu tentang mawakit. Ya, mawakit. Mungkin sedikit mawakit ya. Kan itu rencananya seperti apa sih Pak? Siapa tahu ini menjadi suatu platform yang bisa dikembangkan, bisa melengkapi peta apa tadi, garis tanggal tadi, sehingga semakin ilmu itu semakin dipahami, diketahui, diimplementasikan. Oh, ternyata ini benar. Gitu ya kira-kira. Ke depan seperti apa? Saya kayaknya perlu ada sesi tersendiri nih yang mawakit. Ini belum beres ini. Cerita tentang mawakit. Dulu ketika saya jadi mahasiswa, justru sejak saya jadi mahasiswa ini di Belanda ya. Jadi di Belanda itu kami mahasiswa dari Indonesia merasa heran juga, ini setiap kali Idul Fitri kok ini ya ribut ya. Bahkan sempat kita sudah masak-masak itu untuk besok Idul Fitri, yang berita yang ditunggu-tunggu nggak muncul juga. Akhirnya udah masuk ke freezer, makanan masuk freezer untuk nginep 24 jam ya kan, nggak nyaman juga. Tapi yang lucunya saya dibangunin mungkin sekitar 2:30 ya, karena modelnya kan udah semua standby, kalau ditelepon segera diangkat begitu. Menjelang subuh ada kabar, kami tim pemantau ru'yah mendengar bahwasanya di Yordania melihat hilal. Daripada makanan tadi yang masuk freezer kelamaan, keluarin lagi besok kita. Nah, itu yang pada akhirnya menyemangatin saya juga. Kenapa sih kok bisa sampai ini? Akhirnya saya bikin tadi ilmu yang saya sudah dapatkan dari kuliah, kaitannya dengan coding, ilmu geodesinya, dan kita kemas juga dalam ilmu astronominya. Kemudian disitulah tahun 93 itu saya sudah bikin ketika mahasiswa itu software. Waktu itu saya masih programnya pakai Pascal, Turbo Pascal. Nah, mungkin pada nggak pernah dengar nih, ini model dulu ada Pascal. Yang kemudian berkembang, saya kembangkan lebih lanjut pakai C++. Kalau Pascal tadi programnya di DOS. Jadi dia tayangnya di DOS. Begitu tahun 95 ada Windows 95, saya bikin software di Windows, pakai C++. Nah, bahkan saya pakai Java juga, sudah tahun 96 saya sudah pakai Java untuk bisa tayang di web. Begitu. Nah, ketika pulang ke Bagus Surtanal, saya kembangkan lebih lanjut, disempurnakan lagi. Jadi yang sekarang Mawakit versi 2001, itu ada logonya Bagus Surtanal sebetulnya. Mawakit itu apa sih Mawakit itu? Mawakit itu artinya times ya. Kita karena Mawakit itu menghitung jadwal sholat, menghitung awal kalender dan sebagainya. Itu kita mengambil nama itu sebagai timekeeping lah. Kita dulu waktu di Delft itu ada sekelompok mahasiswa begitu ya, yang salah satu anggotanya mengusulkan Mawakit. Tapi kalau masalah codingnya, ya sebagian coding nih sejak awal. Ya, tapi setelah nggak jadi mahasiswa lagi, akhirnya saya sendiri yang mengembangkan sampai yang versi sekarang ya. Karena memang yang jeruan codingnya saya yang bikin. Sekarang masih tuh. Disitulah tahun 2001 saya merasa, wah kerjaan makin banyak. Versi sekarang yang rilis formal, itu yang versi 2001 masih. Sudah 22 tahun saya tawarkan kemana-mana, siapa yang mau melanjutkan nih untuk codingnya. Terus kemarin ada dari yang Kementerian Agama begitu mau mengembangkan lebih lanjut,
minta masukan ke saya sudah kasih source code saya juga yang saya punya. Masih teriak juga yang programmernya, Pak Hafid bikin petanya seperti apa, belum berhasil begitu sampai sekarang. Nah, sekarang akhirnya saya coba coding baru nih, coding baru masih on progress ya, itu pakai Visual Basic. Nah, itu akan ada Mawakit versi terbaru dengan mengakomodir perkembangan-perkembangan terkini. Nah, di dalamnya sebetulnya lebih mappingnya seperti apa. Nanti akan tampil peta-peta dengan berbagai macam kriteria yang ada. Mau kriteria wujudul hilal bisa, mabim selama bisa, istimak qoblal huruf, mau kriteria turki, mau kriteria uldah. Nah, itu tinggal pilih kriteria, dia akan ya, mantap. Udah, bagian ini adalah sesi khusus nanti untuk Mawakit. Tapi yang jelas kayaknya ini perlu ada para yang talenta coding untuk belajar ya nanti dengan Pak Hafid, kalau bisa bagian dari corporate university-nya PIG ke depan gitu ya. Terima kasih. Sebelum gimana? Saya pernah mengkorelasikan ilmu ini, astronomi, ilmu kaitannya dengan konjungsi, untuk ngitung, membuat aplikasi juga sebetulnya untuk pemrosesan data pasang surut. Mungkin di BIG sekarang masih dipakai softwarenya. Nah, ini kan karena softwarenya sebetulnya ilmunya itu ada lagi yang terkait dengan pasang surut. Berarti memang cocok untuk knowledge management. Itu berkorelasi dengan benda-benda langit, itu posisinya di mana? Ternyata hanya urusan posisi itu cabang ilmunya sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman semua, Sobat Geo, kita akan melanjutkan makan undi-undi saja. Kita ketemu lagi dengan Pak Hafid pada sesi khusus bahas Mawakit. Ya, terima kasih Pak Hafid. Kita lanjutkan makan undi-undinya dan yang lain. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Geo. Semangat!